recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI dan Ibu Iis Dahriah MSI selaku dosen mata kuliah toksikologi pengetahuan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada kelompok 3 untuk memaparkan materi tentang farmakokinetika dan efek biologis. Kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya Rida Astia dan Putri Maryam. Yang pertama itu tentang materi farmakokinetika yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada definisi farmakokinetika. Nah, jadi farmakokinetika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon dan kinetikos. Farmakon berarti drug, sedangkan kinetikos bermakna pergerakan. Sehingga farmakokinetika dapat diartikan sebagai pergerakan obat. Farmakokinetika mempelajari kinetika senebiotik di dalam tubuh organisme, mulai dari portal entry, ekresi, metabolisme, atau respon tubuh terhadapnya. Baik, selanjutnya itu ada portal entry. Nah, portal entry ini adalah pintu masuknya senabiotik ke dalam tubuh organisme. Jadi senabiotik ini setelah diemisikan oleh sumbernya akan berakhir dalam jumlah yang tersedia untuk diemisi. Nah, dalam portal entry ini ada beberapa yang penting gitu. Yang pertama itu ada oral. Nah, oral ini pintu masuk per OS. Jadi pintu masuk melalui mulut. Jadi senabiotik ini masuk melalui mulut, jadi ke dalam pencernaan. Nah, senabiotik yang masuk tidak akan mudah mencapai peredaran darah, tetapi ada beberapa proses. Jadi dalam mulut itu senabiotik akan tercampur dengan ludah yang berisikan enzim. Nah, kemudian langsung ke lambung yang mengandung asam lambung yang keras. Kemudian melalui usus halus yang berisi cairan atau enzim, kemudian langsung ke usus besar gitu. Jadi dalam usus besar ini terdapat makanan atau usus yang dapat berfungsi untuk pencernaan senabiotik. Nah, selanjutnya ada inhalasi. Nah, inhalasi ini portal per inhalasi itu jadi masuknya senabiotik ini melalui pernapasan kita gitu, saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan ini terdiri atas 3 bagian besar. Nah, bagian besarnya itu nasofaring, yaitu teratas, kemudian bagian trakeo, bronkial, dan bagian alveoli. Nah, dalam inhalasi ini terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya senabiotik ke dalam darah untuk berbagai wujud senabiotik. Yang pertama itu ada gas. Nah, gas ini yang mudah larut dalam air, cepat diserap dari rongga hidung atau nasofaring. Nah, jadi gas yang mudah larut dalam lemak akan mudah masuk ke dalam alveoli atau darah. Yang kedua itu ada partikulat. Nah, partikulat ini debu atau padatan gitu, halus dan aerosol atau cairan berukuran halus. Nah, kemudian ada dermal. Jadi senabiotik dapat masuk melalui tubuh itu
lewat kulit. Jadi senabiotik yang memasuki tubuh secara dermal akan lebih mudah memasuki peredaran darah dibanding lewat mulut gitu. Jadi lebih cepatnya tuh lewat kulit dibandingkan dengan yang si mulut. Nah, misalnya luas kulit orang dewasa itu sekitar 2 meter 2 meter persegi gitu ya, sehingga bila terdapat kontak dengan kulit, efek tergantung pada luas kulit yang terpapar. Kemudian ada parental. Nah, parental ini adalah masuknya senabiotik lewat suntikan gitu. Jadi dimasukkan senabiotiknya itu disuntikan ke dalam tubuh manusia ini. Nah, dapat langsung masuk ke dalam peredaran darah gitu. Jadi langsung bereaksi tidak melalui proses ini itu seperti yang tadi mulut sebelumnya, tetapi dalam proses parental ini melalui suntikan, jadi langsung bereaksi ke peredaran darah. Nah, disuntikannya itu biasanya melalui otot gitu, atau lewat bawah kulit atau subkutan. Nah, kemudian ada skema portal entry, distribusi, dan ekresi. Nah, dalam gambar ini, jadi proses-proses yang tadi dalam oral, inhalasi, intravena, jadi proses masuk ke darahnya tuh rumit gitu ya, tidak langsung melalui langsung ke peredaran darah. Nah, misalkan yang tadi dalam oral ya, itu kan melalui proses pencernaan dulu gitu. Nah, juga dalam inhalasi itu ke paru-paru dulu gitu, tidak langsung ke peredaran darah. Nah, dalam skema portal entry ini dapat menggampangkan kita gitu melihat proses dari masuknya senabiotik bermasing-masing sehingga berakhir di ekresi. Jadi mempermudah penyaluran ke dalam organ target ataupun ke seluruh tubuh. Ini juga mempermudah orang melihat jalur hubungan portal entry sampai dengan organ ekresi. Nah, selanjutnya itu ada skema proses farmakokinetik. Nah, jadi prosesnya tuh dalam fase dosis, kemudian pemaparan itu ada disintegrasi disolusi. Nah, ini itu ada proses absorpsi yang akan dijelaskan nanti setelah materi dosis versus konsentrasi. Nah, selanjutnya ada dosis versus konsentrasi. Nah, jadi dosis ini adalah jumlah obat atau zat yang diberikan kepada pasien atau subjek yang dalam satu periode waktu tertentu. Kemudian ada konsentrasi ini mengacu pada jumlah obat yang terdapat dalam tubuh pada waktu tertentu. Biasanya dalam darah atau plasma. Nah, dalam farmakokinetika linier, peningkatan dosis secara proporsional akan meningkatnya konsentrasi obat dalam plasma. Ini berarti jika dosis dilipat gandakan, jadi konsentrasi plasma juga akan dilipat gandakan. Jadi hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linier. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, C sama dengan D per VD. Jadi si C ini konsentrasi plasma, D adalah dosis, VD adalah volume distribusi. Nah, kemudian ada grafik linear satu dosis. Nah, ini ya contoh grafik hubungan antara dosis dan konsentrasi sering disajikan dalam bentuk grafik waktu versus konsentrasi. Jadi untuk menunjukkan perubahan konsentrasi obat dalam plasma seiring waktu setelah pemberian pemberian dosis.
Jadi grafik linier ini waktu versus konsentrasi gitu. Jadi pemberian dosis tunggal akan menunjukkan peningkatan cepat dalam konsentrasi obat diikuti dengan penurunan eksponensial seiring dengan eliminasi obat dalam tubuh. Nah, dalam grafik ini dapat dilihat dalam fase absorpsi, jadi bagian grafik yang menaik ini dari titik awal hingga mencapai Cmax. Pada fase ini, si obat diabsorpsi dari tempat pemberian, misalnya saluran cerna. Nah, dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi, setelah itu ada fase distribusi. Nah, setelah mencapai Cmax ini, si obat ini akan didistribusikan ke bagian jaringan tubuh. Nah, proses ini berkontribusi pada penurunan konsentrasi dan dalam plasma. Jadi setelah distribusi ini ada fase eliminasi gitu, fase penurunan konsentrasi. Nah, jadi grafik turun ini tuh fase eliminasi penurunan konsentrasi secara eksponensial. Pada fase ini obat di metabolisme dan diekskresi dari tubuh. Nah, kemudian ada ketiga absorpsi. Nah, absorpsi ini proses masuknya senabiotik ke dalam tubuh organisme dan menimbulkan efek secara efektif. Jadi absorpsi ini penyerapan senabiotik ya. Jadi absorpsi dapat terjadi karena adanya berbagai mekanisme dalam tubuh yang menunjukkan terjadinya transport racun dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu mekanismenya ada difusi katalis, dan transport aktif. Nah, yang pertama itu difusi ini mekanisme transfer racun yang mengikuti aliran cairan dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Jadi difusi merupakan mekanisme transfer dari satu sel ke sel yang lain melalui membran sel. Kedua ada difusi katalis. Yang dimaksud dengan difusi katalis adalah aliran difusi di mana zat racun dapat berpindah tempat akibat terikatnya permease atau protein atau inofore HC yang berada pada dinding sel. Protein atau hidrat karbon tadi berfungsi sebagai katalis gitu dalam difusi. Nah, ketiga ada transfer aktif. Transfer aktif adalah aliran zat yang terbalik dari difusi gitu. Jadi melawan aliran difusi dan difusi katalis. Seiring proses ini memerlukan energi yang dalam organisme berada dalam bentuk adenosin trifosfat di ATP. Untuk mendapat energi ATP ini perlu dilakukan hidrolisis oleh enzim dari ATP untuk menjadi ADP dengan melepas energi. Nah, kemudian ada keempat distribusi. Distribusi ini proses penyebaran obat dari sirkulasi sistemik atau aliran darah utama ke berbagai jaringan tubuh. Jadi distribusi ini sangat ditentukan oleh afinitas senabiotik terhadap organ dan spesifisitas. Jadi distribusi ini terlaksana dengan cepat apabila senabiotik dapat memasuki peredaran darah. Mekanisme transport dalam distribusi ini sama dengan mekanisme transfer pada absorpsi. Jadi bila senabiotik itu lipofilik, maka ia akan lari ke jaringan lemak seperti lemak di bawah kulit, sumsum tulang belakang, dan otak. Distribusi akan mentransfer racun ke organ target ataupun seluruh tubuh tergantung sifat kimia atau fisika racun dan reaksi tubuh terhadapnya. Kemudian ada metabolisme. Nah, metabolisme ini, semua racun yang memasuki tubuh akan mengalami perlakuan tertentu atau mengalami proses metabolisme Nah, jadi pada umumnya metabolisme itu melakukan transformasi agar senabiotik menjadi lebih polar.
Nah, sehingga lebih mudah untuk diekspresikan lewat ginjal ataupun empedu. Perlakuan yang didapat senabiotik di dalam tubuh pada hakikatnya terdiri atas berbagai proses. Nah, seperti yang pertama ada detoksikasi. Nah, detoksikasi ini proses utama yang bertujuan untuk mengurangi toksisitas senabiotik. Jadi, untuk mengubah senabiotik menjadi bentuk yang kurang berbahaya dan lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada oksidasi. Oksidasi ini reaksi di mana senabiotik mengalami penambahan oksigen atau penghilangan hidrogen. Jadi oksidasi ini mengubah senabiotik menjadi bentuk yang lebih polar dan mudah larut dalam air. Jadi si oksidasi ini itu mengubah senabiotik menjadi bentuk yang lebih polar gitu. Contohnya itu metabolisme obat yang mengubah senyawa nonpolar menjadi bentuk yang lebih polar dan lebih mudah dikeluarkan. Yang ketiga ada reduksi. Nah, reduksi ini proses di mana senabiotik mengalami penambahan elektron yang mengubah struktur kimia senyawa tersebut. Jadi, reduksi dapat mengubah senabiotik menjadi bentuk yang kurang aktif gitu, atau lebih mudah diubah dalam tahap selanjutnya. Misalnya beberapa obat atau senyawa kimia dapat mengalami reduksi untuk mengubahnya sehingga bentuk yang lebih larut dalam air atau lebih mudah dikeluarkan. Yang keempat itu ada hidrolisis. Nah, hidrolisis ini reaksi kimia di mana air digunakan untuk memecah ikatan kimia dalam senobiotik. Hidrolisis umumnya mengubah senobiotik menjadi produk yang lebih polar dan larut dalam air, sehingga memfasilitasi eliminasi dari tubuh gitu. Contohnya proses hidrolisis obat-obatan ester menjadi asam dan alkohol yang kemudian dapat dikeluarkan lebih mudah. Yang terakhir ada konjugasi, proses di mana senobiotik atau produk metabolisme lainnya digabungkan dengan molekul lain untuk membentuk senyawa yang lebih larut dalam air. Jadi proses ini membuat senobiotik atau produk metabolisme menjadi lebih besar dan lebih polarnya, sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh melalui urin dan empedu. Nah, kemudian ada ekresi. Ekresi ini merupakan bagian dari metabolisme, yakni mengeluarkan zat metabolit yang tidak terpakai oleh tubuh gitu, atau racun yang memasuki tubuh kita. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekresi. Biasanya melalui ginjal atau urin atau di dalam feses. Ada 3 lokasi utama di mana ekresi obat terjadi. Yang pertama ada ginjalnya. Situs ginjal yang paling penting dan merupakan tempat produk diekskresikan melalui urin. Jadi ginjal ini situs yang paling penting ya digunakan untuk tempat produk ekresi melalui urin. Yang kedua itu ada ekresi empedu. Nah, ekresi empedu ini proses yang mulai dari hati gitu dan melewati usus sampai produk akhirnya diekspresikan bersama dengan feses atau tinja. Yang terakhir ada metode ekresi utama, yaitu melalui paru-paru, misalnya untuk gas anestesi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang farmakokinetika. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Maryam tentang efek biologis. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesaksiannya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu efek biologis. Efek biologis ini adalah respon yang diberikan oleh organisme, populasi, atau komunitas terhadap perubahan lingkungan. Efek biologis dapat berupa sinyal, peringatan dini atau biomarker
yang menunjukkan keberadaan polutan lingkungan dan dampak buruknya terhadap organisme. Efek biologis toksikologi berdampak merugikan yang ditimbulkan oleh zat kimia, biologi, fisika pada organisme itu. Efek toksik tersebut dapat berupa perubahan atau gangguan biofungsi, fungsional, atau struktur pada sel. Oke, selanjutnya. Nah, ada prinsip terjadinya efek. Efek biologis ini merupakan hasil akhir dari interaksi antara fungsi homeostatis dengan xenobiotik. Nah, efek ini terjadi akibat interaksi xenobiotik dengan organ target, karena organ target ini mempunyai reseptor bagi xenobiotik. Nah, reseptor itu apa sih? Reseptor itu merupakan tempat yang sensitif terhadap xenobiotik, di mana xenobiotik menempel dan berinteraksi. Nah, efek ini juga terjadi akibat kontak X atau xenobiotik dengan organ target. Organ target ini memiliki sensitivitas dan reseptor bagi agen. Kemudian, jika resultan dari interaksi tersebut menimbulkan efek, maka disebut respon yang spesifik. Nah, sebaliknya, jika interaksi tersebut tidak menimbulkan efek, maka disebut respon tidak spesifik. Misalnya seperti zat parasit. Ada 3 jenis reseptor. Yang pertama ada tipe 1, yaitu reseptor berada di permukaan sel. Tipe 2 di dalam sitoplasma. Tipe 3 di dalam inti atau nukleus. Kemudian selanjutnya, bila suatu reseptor berinteraksi dengan xenobiotik, maka akan membentuk ikatan kompleks. Kemudian jika ikatan kompleks ini ditransmisi sinyal akan menjadi aktivasi. Dan jika di reseptor respon protein akan membentuk respon, jadi tambahkan implikasi akan teraktivasi dengan penuh. Apabila hal ini terjadi, maka dikatakan bahwa xenobiotik tadi merupakan suatu agonis. Agonis itu merupakan suatu zat atau xenobiotik berinteraksi dengan reseptor dan membentuk kompleks. Lalu reseptor teraktivasi penuh dan timbul respon. Kemudian ada agonis parsial, yaitu bila aktivasi terjadi hanya parsial. Kemudian ada antagonis, yaitu di mana xenobiotik terikat pada reseptor dan tidak mengaktifasinya. Nah, kemudian ikatan kimiawi antara xenobiotik dengan reseptor dapat membentuk ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan hidrogen, atau ikatan samaria. Biasanya ikatan kovalen ini relatif irreversibel. Kemudian ada klasifikasi efek. Hasil daripada mekanisme itu yaitu efek biologis. Dapat dijalankan ke dalam 2 golongan besar, yakni reversibel dan irreversibel. Yang irreversibel, efek yang irreversibel terjadi karena adanya ikatan kovalen antara xenobiotik atau metabolisme dengan substrat. Contoh perubahan yang didapatkan dalam bekerja pada enzim adalah inhibisi pestisida organofosfat terhadap asetilcholinesterase yang berikatan kovalen dengan organofosfat. Oleh karena itu, asetilcholin tidak dapat dihidrolisis
sehingga input saraf dari satu sel ke sel lainnya atau efektor terganggu. Asetilkolin berfungsi menghantarkan impuls dan setelah impuls dihantarkan, maka ia harus dihidrolisis oleh asetilkolinesterase agar impuls terhenti, dan setelah ini baru impuls yang lain dapat diteruskan oleh asetilkolin. Efek terhadap kemudian untuk yang reversibel, efek terhadap enzim dapat terjadi karena logam berat seperti aorta, APHG, arsen SRS, lumah hitam APPB, di mana terjadi ikatan kovalen antara logam tadi dengan gugus OSH pada enzim, sehingga enzim tidak dapat berfungsi. Tetapi ikatan ini bersifat reversibel. Nah, mekanisme terjadinya efek hanya dapat dimengerti apabila proses kimia yang melandasinya dapat diteliti atau sudah diketahui. Nah, pada hakikatnya semabiotik dapat berpengaruh terhadap yang pertama sel terjadi mulai dari portal entry, kemudian pada sistem enzim mengganggu reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh organisme, kemudian pada transfer oksigen dan atau pada RNA deoksiribonukleat, yaitu bagian terpenting inti sel, bagian dari kromosom. Semabiotik dapat mengganggu proses pembelahan atau sintesa protein menjadi perubahan gen yang biasa disebut infeksi. Nah, berdasarkan gejala yang ditimbulkan akibat peristiwa inti semabiotik ini pun dapat dikelompokkan menjadi dasar penentuan jenis efek biologis. Misalnya, yang pertama ada fibrosis. Fibrosis ini pertumbuhan jaringan ikat yang tidak normal atau melampaui batas normal yang wajar. Hal ini mudah terjadi di saat kulit bersinggungan langsung dengan pasien pestisida jenis tertentu, maka akan terjadi pembesaran jari-jari tangan pada kondisi tersebut. Bisa kembali. Kemudian yang kedua ada granuloma, yaitu kelainan pada jaringan seperti menyerah, membengkak, atau terjadinya peradangan. Kemudian ada demam, yaitu suhu tubuh naik melebihi normal. Secara kesehatan, demam dikatakan apabila suhu tubuh melebihi 38 sampai 39 derajat Celcius. Kemudian ada asfiksia, yaitu terjadinya kekurangan oksigen pada darah dan jaringan tubuh lainnya. Biasanya juga pada kondisi tubuh yang tidak bisa memanfaatkan oksigen, kendati oksigen tersedia cukup. Baik. Selanjutnya ada alergi, yaitu terjadinya reaksi tubuh yang berlebihan dalam zat tertentu. Kesimpulannya, farmakokinetika mempelajari kinetikas semabiotik di dalam tubuh organisme, mulai dari portal entry, dosis versus, konsentrasi absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi, dan efek atau respon tubuh terhadapnya. Kemudian efek biologis merupakan hasil akhir dari interaksi antara fungsi homeostatis dengan semabiotik. Farmakokinetika ini memastikan ada mencapai konsentrasi yang efektif untuk menghasilkan efek biologis yang diinginkan. Teman-teman, untuk link soalnya ada di deskripsi YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.